Bayangkan seekor burung kecil yang membangun sarang dari air liurnya sendiri, atau burung yang membuat rumah sebesar apartemen. Di video ini, kamu akan melihat 9 sarang burung paling unik dan aneh di dunia, dan yang nomor 7 benar-benar di luar nalar. Bayangkan, sebuah sarang yang tak hanya cukup untuk satu keluarga burung, namun mampu menampung ratusan individu sekaligus, seperti kompleks apartemen megah di tengah padang savana. Inilah sarang sociable weaver, burung kecil asal Afrika Selatan dan Namibia yang menciptakan salah satu keajaiban arsitektur dunia hewan. Mereka tidak membangun sarang untuk dirinya sendiri, melainkan untuk seluruh komunitasnya. Hasilnya adalah struktur raksasa dari ranting dan rumput kering yang menggantung di atas pohon besar atau bahkan tiang listrik, menyerupai atap jerami raksasa yang mengembang ke segala arah. Berat sarang ini bisa mencapai 1 ton, dan lebarnya cukup untuk menutupi seluruh kanopi pohon. Tapi yang lebih mencengangkan, di dalam sarang ini terdapat lorong-lorong kecil dan ruang-ruang terpisah seperti kamar, yang bisa dihuni oleh lebih dari 500 burung. Setiap keluarga memiliki bagiannya sendiri, namun semuanya saling terhubung dalam struktur besar yang sama. Sebuah komunitas hidup yang bergerak, bernapas, dan tumbuh bersama. Sarang ini tidak sekedar tempat bertelur atau beristirahat. Ia menjadi sistem perlindungan dari suhu ekstrim, hangat di malam yang beku, dan sejuk di siang yang terik. Selain itu, bentuknya yang rumit juga membingungkan predator, membuat telur dan anak-anak burung lebih aman dari gangguan luar. Beberapa spesies burung lain bahkan ikut menumpang tinggal, memanfaatkan perlindungan sarang raksasa ini, seolah-olah mereka juga bagian dari keluarga besar sociable weaver. Yang menarik, pembangunan sarang ini tak pernah benar-benar selesai. Burung-burung terus menambah dan memperbaiki bagian-bagian yang rusak, memperluas sisi yang sudah sempit, atau memperkuat fondasi yang mulai melemah. Di tengah gua-gua gelap dan lembab di kawasan Asia Tenggara, hidup seekor burung mungil yang menyimpan rahasia kuliner dan arsitektur paling aneh di dunia hewan, edible nest swiftlet, atau yang dikenal juga sebagai burung walet. Tak seperti burung lain yang membangun sarangnya dari ranting, daun, atau lumpur. Burung ini menciptakan sarangnya dari sesuatu yang terdengar nyaris mustahil, air liurnya sendiri. Dengan ketekunan luar biasa, burung walet menggantung di dinding gua dan mulai memproduksi air liur kental dari kelenjar khusus di mulutnya. Sedikit demi sedikit, air liur itu diteteskan dan ditempelkan membentuk struktur setengah mangkuk yang merekat kuat di dinding batu. Dalam waktu 2 minggu atau lebih, cairan itu mengeras seperti lem alami dan membentuk sarang utuh yang cukup kuat untuk menahan telur-telurnya. Yang membuat sarang ini begitu unik bukan hanya bahan pembuatnya, tapi juga nilai ekonomisnya. Sarang burung walet telah lama dikenal sebagai bahan utama dalam kuliner mewah, sup sarang burung. Hidangan yang dipercaya memiliki khasiat menyehatkan dan memperpanjang usia. Di Tiongkok dan beberapa negara Asia lainnya, sarang ini dihargai sangat tinggi, bahkan bisa melebihi harga emas per gramnya. Di hutan-hutan tropis yang rimbun di Amerika Tengah, suara-suara nyaring dan warna mencolok dari burung Montezuma oropendola menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di atas pepohonan tinggi. Tapi bukan hanya kicauan mereka yang menarik perhatian, melainkan sarang yang mereka bangun. Struktur gantung raksasa yang tampak seperti kantong panjang menjuntai dari dahan pohon. Panjangnya bisa mencapai 1,8 meter dan bergoyang lembut tertiup angin seperti lentera alami buatan tangan-tangan mungil yang cekatan. Burung Montezuma oropendola adalah arsitek ulung yang tak sekedar membangun sarang untuk bertelur, tapi juga untuk melindungi diri dan anak-anaknya dari ancaman yang tak terlihat. Sarang ini dibuat dari serat tumbuhan, rumput, dan benang halus, lalu dirajut dengan mulut mereka sendiri, menjadi jalinan yang kuat dan lentur. Uniknya, sarang ini tidak diletakkan sembarangan. Sang burung cerdas ini kerap memilih lokasi yang dekat dengan sarang tawon agresif. Bukan karena mereka ingin hidup berdampingan dengan bahaya, tapi justru karena tawon menjadi penjaga tak langsung dari predator seperti ular atau mamalia pemanjat pohon. Keberadaan tawon yang siap menyengat siapapun yang mendekat membuat sarang burung ini lebih aman
tanpa harus repot menjaga terus-menerus. Ini adalah bentuk simbiosis tidak langsung yang sangat cerdas. Perlindungan dengan menyewa satpam dari spesies lain tanpa perlu membayar apapun. Koloni burung Montezuma oropendola sering terdiri dari puluhan sarang yang bergelantungan di satu pohon besar, menciptakan pemandangan yang memesona sekaligus aneh. Ketika angin bertiup kencang, puluhan sarang itu menari di udara, seperti buah raksasa yang belum matang, atau karung misterius yang menyimpan kehidupan baru di dalamnya. Tersembunyi di balik lebatnya hutan hujan Afrika Barat, terdapat makhluk langka yang bentuknya menyerupai perpaduan burung purba dan karakter dongeng white-necked rockfall. Burung ini bukan hanya unik karena penampilannya yang eksentrik dengan kepala botak, berwarna kuning terang, dan tubuh ramping, tapi juga karena pilihan tempat dan cara ia membangun sarangnya di dinding gua atau tebing curam. Menggunakan bahan yang sangat sederhana, namun penuh perhitungan lumpur. Dengan paruhnya yang mungil, burung ini mengangkut sedikit demi sedikit lumpur basah dari dasar hutan. Lalu, ia menempelkannya pada dinding batu yang tinggi dan licin, menciptakan mangkuk kokoh berwarna tanah. Proses ini tidak dilakukan secara sembarangan. Ia harus menunggu lumpur mengering, lalu menambah lapisan baru sedikit demi sedikit, hingga terbentuk sarang yang cukup kuat untuk menopang telur dan anaknya. Bagi seekor burung, ini adalah pekerjaan penuh kesabaran, ketelitian, dan kekuatan mental. Namun, ada satu hal yang membuat sarangnya semakin unik. Burung ini kerap memanfaatkan sarang tawon yang sudah ada sebagai fondasi awal. Meskipun terdengar berbahaya, langkah ini justru memperkuat cengkraman sarang pada permukaan batu yang licin. Sama seperti Montezuma oropendola, burung ini tampaknya memahami bahwa keberadaan tawon bisa mengusir pemangsa yang mungkin tertarik pada telur atau anak burung yang belum berdaya. Sarang white-necked rockfowl sering ditemukan dalam koloni kecil di tempat-tempat terpencil, tersembunyi dari jangkauan manusia dan predator. Lokasinya yang sulit dijangkau di balik gua gelap atau di sisi tebing curam membuat keberadaan mereka nyaris seperti mitos yang hidup. Bahkan dalam dunia ilmiah, burung ini lama dianggap misterius dan hampir tak terjangkau, hingga beberapa dekade terakhir mulai dipelajari lebih dalam. Di tengah lanskap kering dan panas gurun Sonora yang membentang dari Amerika Serikat bagian selatan hingga Meksiko Utara, berdiri kokoh penjaga gurun sejati, kaktus saguaro. Tubuhnya tinggi menjulang, berduri tajam, dan tampak seolah tak bersahabat. Tapi, siapa sangka, di dalam batang berduri inilah, seekor burung mungil dan pemberani bernama kaktus Ferruginous pygmy owl memilih untuk membangun sarangnya. Burung ini berukuran kecil, bahkan lebih mungil dari seekor kaleng soda. Tapi keberaniannya tidak main-main. Ia dikenal cukup agresif saat menjaga wilayahnya, bahkan berani menyerang burung yang jauh lebih besar. Namun bukan hanya keberaniannya yang membuatnya unik, melainkan tempat ia bersarang di dalam kaktus raksasa yang penuh duri. Sarang ini sebenarnya adalah rongga kecil yang biasanya dibuat oleh burung pelatuk sebelumnya, lalu digunakan kembali oleh si burung hantu mungil. Kaktus saguaro bukan tempat yang nyaman bagi kebanyakan makhluk, tapi bagi burung ini, itu adalah benteng alami. Duri-durinya yang tajam dan tinggi. Pohon yang menjulang menjadi perlindungan sempurna dari pemangsa seperti ular, rakun, bahkan burung pemangsa lain. Suhu di gurun bisa sangat ekstrim, dari panas menyengat di siang hari hingga dingin menggigit di malam hari. Tapi batang kaktus saguaro punya kemampuan menahan suhu, membuat rongga kecil di dalamnya menjadi ruang yang relatif stabil hangat di malam hari dan cukup sejuk di siang hari. Sebuah tempat perlindungan yang sekaligus nyaman dan aman. Di antara rimbunan daun tropis Asia Selatan, ada sebuah karya tangan halus yang tak diciptakan oleh manusia, melainkan oleh burung mungil nan jenius, Taylor Bird, sang penjahit alami. Namanya bukan sekedar kiasan, karena burung ini sungguh-sungguh menjahit dedaunan untuk membangun sarangnya, menggunakan bahan tak terduga, jaring laba-laba dan serat tumbuhan. Prosesnya begitu halus dan presisi. Sang burung memilih 2 atau lebih helai daun yang masih segar. Lalu dengan paruhnya yang tajam dan terampil, ia menusuk ujung-ujung daun seperti jarum menembus kain. Kemudian ia menarik benang alami, entah itu serat dari tumbuhan atau jaring laba-laba, untuk mengikat lubang-lubang kecil tersebut, menjahitnya hingga menyatu dan melipat membentuk kantong tersembunyi yang melindungi isi di dalamnya.
Sarang ini seringkali begitu rapi dan tersembunyi hingga sulit dikenali. Ia menyatu sempurna dengan lingkungan, seolah-olah tidak ada yang berbeda dengan daun-daun di sekitarnya. Justru itulah kehebatannya. Perlindungan terbaik bukanlah yang paling kuat, melainkan yang paling tak terlihat. Dengan teknik kamuflase alami ini, telur-telur kecil sang Tyler bird luput dari pandangan predator, tersembunyi di balik karya jahitan yang hampir tak terdeteksi. Lebih dari sekedar rumah, sarang ini adalah simbol kehalusan insting, keahlian, dan efisiensi. Tyler bird tidak menggunakan banyak bahan, tidak membangun dengan skala besar, namun menciptakan keajaiban mikro yang fungsional sekaligus indah, seperti seniman yang bekerja dalam diam. Burung ini menyulam perlindungan dengan ketelatenan yang sulit ditandingi. Banyak yang menganggap kecerdasan hanya milik hewan besar atau primata, namun burung kecil ini membuktikan bahwa ukuran bukanlah batas kreativitas. Di tengah kehijauan hutan lembah Puerto Rico yang tropis dan riuh oleh suara alam, ada seekor burung mungil berwarna mencolok yang hampir tak pernah terlihat di permukaan, Puerto Rican Tody. Tubuhnya kecil, hampir seukuran ibu jari manusia dewasa, dengan bulu hijau zamrud dan tenggorokan merah terang. Namun, di balik tampilannya yang memikat itu, tersembunyi kebiasaan bersarang yang sangat tidak biasa untuk seekor burung. Ia menggali terowongan ke dalam tanah layaknya seekor tikus. Tidak di atas pohon, tidak di balik daun, melainkan di tebing tanah yang curam dan lembab. Puerto Rican Tody menciptakan rumahnya dengan cara menggali lubang sepanjang 25 hingga 35 cm. Terowongan ini berujung pada sebuah ruangan kecil di dalam tanah, tempat ia meletakkan telur dan membesarkan anak-anaknya dalam kehangatan dan perlindungan alami. Galian ini bukan pekerjaan mudah, terutama bagi burung sekecil ini. Ia harus menggunakan paruhnya untuk mencungkil tanah sedikit demi sedikit, lalu mendorongnya keluar dengan gerakan tubuh yang lincah dan penuh tenaga. Proses ini bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, namun sang burung melakukannya dengan tekad penuh, seolah tahu bahwa kenyamanan dan keselamatan anak-anaknya kelak dimulai dari lubang kecil yang tampak sepele ini. Sarang di dalam tanah ini memiliki banyak keuntungan. Pertama, ia terlindung dari hujan deras tropis yang bisa merusak sarang terbuka. Kedua, suhu dalam tanah cenderung stabil, membuat telur tetap hangat dan nyaman. Dan yang paling penting, letaknya yang tersembunyi di lereng tanah membuatnya sangat sulit dijangkau oleh predator, bahkan oleh mata manusia sekalipun. Di dataran Afrika yang luas dan dipenuhi aliran sungai serta rawa-rawa, terdapat sosok burung berleher panjang dengan paruh besar yang membentuk siluet mirip palu. Dialah Hamerkop, si pembangun kubah dari alam liar. Namanya berasal dari bentuk kepalanya yang menyerupai palu tukang. Dan tak hanya rupa tubuhnya yang unik, tetapi juga cara ia membangun sarang, yang bisa dibilang merupakan salah satu konstruksi paling ambisius di dunia burung. Tak seperti kebanyakan burung lain yang puas dengan sekedar tumpukan ranting di cabang pohon, Hamerkop memilih membangun sarangnya dalam bentuk kubah raksasa, struktur bulat besar yang bisa mencapai diameter lebih dari 1 meter dan berat puluhan kilogram. Untuk menyelesaikan satu sarang, seekor Hamerkop bersama pasangannya bisa mengumpulkan hingga 8.000 potongan ranting, rumput, bahkan kadang-kadang potongan kain, plastik, atau tulang binatang yang ditemukannya. Sarang ini dibangun lapis demi lapis, dengan pintu masuk yang sempit dan berliku, mengarah ke ruang dalam yang luas dan tersembunyi. Struktur kubahnya begitu kuat, hingga mampu menahan bobot seekor manusia dewasa jika tidak rapuh oleh usia. Bahkan banyak hewan lain, seperti burung hantu, ular, hingga monyet berusaha menggunakan sarang ini untuk tempat berlindung, baik setelah ditinggalkan atau saat masih ditempati, yang tentu saja langsung diusir oleh pemilik aslinya. Menariknya, Hamerkop tidak hanya membuat satu sarang dalam hidupnya. Dalam satu musim, ia bisa membangun beberapa sarang. Kadang, sebagai bagian dari ritual merayu pasangan, atau hanya untuk memuaskan insting membangun yang nyaris obsesif. Ini bukan sekedar tempat menetaskan telur, tapi juga ekspresi kemampuan arsitektural yang luar biasa dari seekor burung yang tak punya cetak biru atau sketsa. Dari luar, sarang kubah ini tampak seperti gundukan besar tak berarti. Tapi jika kita mengintip ke dalamnya, tersembunyi ruang yang sejuk, gelap, dan aman, tempat kehidupan baru ditumbuhkan dengan perlindungan total dari panas terik, hujan deras, maupun pemangsa.
Bayangkan sebuah dinding batu terjal atau kolong jembatan beton yang kering dan sunyi, tempat yang tampaknya mustahil menjadi hunian bagi makhluk hidup. Tapi justru di sanalah Cliff Swallow, si penjelajah langit dari Amerika Utara, menciptakan rumahnya. Bukan dari ranting, bukan dari daun, melainkan dari bahan yang lebih sederhana dan mencolok, lumpur. Dengan paruh kecil dan tenaga besar, burung ini mengumpulkan tetesan lumpur dari tepi sungai atau genangan air, sedikit demi sedikit. Butiran demi butiran dibawa terbang ke lokasi yang telah ia pilih dengan cermat. Permukaan vertikal seperti tebing batu, dinding gua, atau struktur buatan manusia, seperti jembatan layang dan bangunan tua. Di sana, lumpur itu dipasang, ditata, dan dibentuk menjadi struktur padat, menyerupai kantong kecil dengan lubang masuk di bagian depan, seperti guci terbalik yang menempel di dinding. Setiap sarang bisa terdiri dari ratusan hingga ribuan tetesan lumpur. Ia membutuhkan waktu, ketekunan, dan cuaca yang cukup bersahabat agar lumpur mengering sempurna dan melekat kuat. Namun hasilnya luar biasa. Sarang tersebut tahan angin, tahan hujan, dan menggantung aman meskipun tanpa pondasi datar. Yang lebih mengagumkan, Cliff Swallow bukan burung yang hidup sendiri. Ia membangun sarangnya secara koloni bersama ratusan bahkan ribuan individu lain. Maka jangan heran jika di bawah sebuah jembatan sepi, kita mendapati ratusan sarang lumpur bergelantungan berjajar rapi seperti deretan apartemen mini. Dan dalam keramaian itulah kehidupan berkembang, pasangan saling memberi makan, anak-anak belajar terbang, dan kicauan bersahut-sahutan memecah keheningan struktur beton. Dari sarang yang bisa menampung ratusan burung hingga sarang yang dibuat dari air liur, kreativitas burung dalam membangun rumah mereka sungguh luar biasa. Mana dari sarang ini yang paling membuatmu terkesima? Tulis di kolom komentar.